Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 22 getaran-getaran aneh. Alih-alih ikut menikmati seperti Zeus yang menikmati momen itu, Helios justru merasa takut. Ia takut pria itu akan tiba-tiba melepaskannya dan membuatnya terjatuh. Apalagi melihat siringan tipis Zeus membuatnya ingin cepat-cepat melepaskan diri. Dalam hitungan detik, Helios berencana untuk membuka mulut dan melepaskan diri. Namun sayangnya, ia terlambat satu langkah dan tubuhnya mendarat di kerasnya lantai marmer. "Au, dasar tuan iblis!" Pekik Helios kesakitan sambil mengumpat. Ia melirik sinis ke arah Zeus sambil menahan sakit. "Siapa suruh kau menikmati ketampanan wajahku?" balas Zeus sinis. "Hah? Apa?" Helios begitu terkejut mendengar ucapan Zeus. "Apa aku tidak salah dengar?" Sambil menyentuh telinga, wanita itu tersenyum mengejek. "Bukankah kau yang menikmati kecantikan wajahku di balik riasan?" Tebakan Helios benar. Karena kecantikan wajahnya, Zeus sempat tidak bisa mengalihkan pandangan. Terus ingin menatap tetapi tidak ingin Helios tahu. Jadi ia sengaja menjatuhkan wanita itu untuk mengalihkan perhatian. Siapa sangka hal itu justru berbalik pada dirinya sendiri karena Helios mengetahuinya. "Jangan salah sangka, pembantu murahan. Aku menatapmu karena sedang memikirkan sesuatu untuk mengerjaimu," sangkal Zeus membuang muka dan lekas melangkah keluar. "Dasar kau ini, awas saja kau ya. Aku akan menjawab apapun yang Tuan tanyakan," ujar Helios menggebu. Ia lekas beranjak berdiri dan tiba-tiba tubuhnya didorong ke belakang. "Apa kau bilang?" geram Zeus. "Apa? Memangnya aku bilang apa? Perasaan aku tidak bilang apa-apa," balas Helios berpura-pura bodoh. Wanita itu pikir ia berbicara dari dalam hati, mengancam dan mengumpati Zeus karena terlalu kesal pinggangnya menjadi sakit. Namun sayangnya, apa yang ia ucapkan bukan batinnya yang berbicara melainkan mulutnya. "Jangan berpura-pura bodoh, Heli. Kau mengancamku barusan dan kau bersikap seolah kau tidak mengatakan apa-apa, ha?" Zeus menyentuh leher Helios sambil tersenyum kecut. "Oke, aku mengaku salah, tapi aku hanya sekedar mengancam. Aku tidak mungkin berani melawanmu. Jadi, jauhkan tanganmu dan kita turun ke bawah. Bukankah Tuan dan Nyonya sedang menunggu?" Helios cukup terkejut lekas membujuk agar nyawanya tetap aman. Zeus langsung menjauhkan tangannya mengingat ada ayah dan ibunya di bawah sedang menunggu. "Kali ini kau beruntung karena ada mama dan papa di sini. Kalau tidak, mungkin kau sudah berpindah alam," kata pria itu. Iya, aku tahu. Aku tidak akan pernah meragukan kekejamanmu, Tuan Iblis," sanggah Helios datar. "Berhenti memanggilku Tuan Iblis atau kau mau aku bersikap kejam seperti iblis setiap hari?" ancam Zeus tidak terima. Iya, Ze. Jadi kapan kita akan turun ke bawah?" tanya Helios karena sejak tadi mereka masih berada di kamar. Tanpa menjawab, Zeus langsung meraih tangan Helios dan mengalungkannya di lengan. Lalu ia berkata, "Tunjukkan senyum terbaikmu dan bersikap seolah kau bahagia menikah denganku." "Baiklah," saut Helios menoleh menatap Zeus sambil menaikkan kedua sudut bibirnya. Akhirnya mereka turun berdua setelah beberapa kali berdebat. Jika tidak ada ayah dan ibu mertuanya di sana, mungkin Helios sudah masuk ke rumah sakit lagi karena Zeus menyiksanya lagi.
Selamat malam Tuan, Nyonya, sapa Helios. Yis, kau ini, kenapa kau masih memanggil kami Tuan dan Nyonya? Diana memprotes sambil beranjak berdiri. Lalu ia mendekat dan berdiri di samping menantunya. Panggil Mama dan Papa, oke? Lanjut wanita itu bersemangat. Sudah 1 bulan menjadi menantu keluarga Cartwheel dan Helios masih memanggil mereka Tuan dan Nyonya. Beruntung, Diana dan Asilas orang yang sangat baik. Jika tidak, mungkin mereka akan membiarkan menantunya memanggil mereka dengan sebutan itu. Tidak seperti putra mereka yang justru marah ketika Helios memanggil namanya. Mama, Pa. Helios tersenyum canggung menatap ibu dan ayah mertuanya bergantian. Iya dong, pokoknya Mama akan menghukummu kalau memanggil kami Tuan dan Nyonya lagi. Ancam Diana tersenyum sambil mengusap punggung menantunya. Iya Ma, Pa. Mama sama Papa mau minum apa? Kopi atau teh? Tawar Helios. Teh saja. Sekarang Papa sudah berhenti minum kopi, sahut Diana. Sejak kemunculan Helios, Asilas hanya diam. Pria parubaya itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan hanya memperhatikan menantunya dari atas ke bawah. Kalau begitu, Heli ke dapur dulu sebentar. Pamit Helios mengingat memasaknya belum selesai. Ze bantu Heli di dapur sebentar, Pa, Ma. Pamit Zeus bergegas menyusul istrinya. Sampai di dapur, Helios langsung membuat minuman. Meraih 2 cangkir teh dan menuang 2 sendok teh gula dan teh celup. Menuang air panas dan menaduknya sampai air berubah warna. Sini biar aku saja, kata Zeus ketika Helios hendak mengantar minuman itu ke depan. Helios cukup serentak melihat sikap Zeus. Ternyata pria itu tidak hanya sekedar berbicara dan benar-benar membantunya, meski hanya sekedar mengantar minuman ke depan. Baiklah, wanita itu menyerahkan nampan pada Zeus dan melanjutkan memasaknya. Tidak lama kemudian, Zeus kembali dan bertanya, "Apa ada yang bisa aku bantu?" "Tidak perlu. Kau pasti mau cari muka kan di depan Tuan sama Nyonya? Kau ingin menunjukkan pada mereka bahwa kau suami idaman, benar bukan?" Tolak Helios mencibir. "Kalau sudah tahu kenapa menolak? Kalau kau pintar, kau akan memanfaatkan keadaan," tanya Zeus tidak habis pikir. Sebenarnya Helios itu polos atau bodoh. Atau di sana Zeus yang terlalu licik sampai-sampai Helios terlihat seperti orang bodoh. Ya sudah, sana cuci sayuran itu. Helios menunjuk ke arah sayuran yang telah ia siangi. Nanti kalau sudah, kupas bawang merah, bawang putih, cabai dan cuci sampai bersih. Kalau sudah, kau, kenapa banyak sekali? Potong Zeus menggebu. Kenapa malah mengeluh? Bukankah kau bilang aku harus memanfaatkanmu? Dan sekarang kau memprotes hanya karena disuruh itu saja. Astaga Tuan Iblis, tanya Helios mengejek. Ya sudah, iya, kata Zeus terpaksa. Sementara Helios melanjutkan memasaknya yang sempat terhenti, Zeus melakukan apa yang telah Helios perintahkan, mencuci sayuran dan mengupas bawang. Namun sayangnya, pria itu tidak pernah memegang pisau dan jarinya tergores. Au! Pekik pria itu terkejut. Sakitnya tidak seberapa, tetapi ia benar-benar terkejut hingga memekik. Kenapa? Helios meletakkan masakan di meja dan bergegas menghampiri Zeus. Astaga Ze,
Baru kupas bawang saja sudah seperti ini. Lanjut wanita itu langsung memasukkan jari Zeus ke dalam mulutnya. Zeus membeku. Pria itu tidak menyangka bahwa Helios akan sangat sigap dengan mengulum jarinya. Kenapa tidak mengarahkannya pada keran dan menyiramnya dengan air? Kenapa wanita itu harus mengulum jarinya dan memberikan getaran-getaran aneh di dadanya? Apa sakit, Tanya Helios perhatian. Ia meniup-niup jari Zeus dan kembali mengulumnya ketika melihat darah yang masih keluar. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.